Shalom, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah di rumah masing-masing. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau hadir dan datang ke hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar. Teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita memuji dan memuliakan nama Dia. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk hadir di dalam setiap hati kita, agar kita bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini.
Jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semuanya yang ada di rumah. Selamat beribadah, selamat merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Dan tema perenungan kita hari ini adalah hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu sifat manusia adalah memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena sifat manusia memikirkan diri sendiri, tentu manusia mengabaikan atau lupa dengan sesamanya. Manusia tidak peduli dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh sesamanya, karena dia fokus kepada kepentingan dan kebutuhan pribadinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu filsuf yang terkenal yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes melihat satu kenyataan di dalam kehidupan manusia, sehingga dia berkata dalam satu istilah bahasa Latin, homo homini lupus. Pada dasarnya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tentu satu kenyataan yang Thomas melihat bahwa manusia jahat terhadap sesamanya, manusia serakah terhadap sesamanya, bahkan tidak peduli apa yang dirasakan oleh sesamanya. Yang penting dirinya bahagia, dirinya senang dan bersukacita, sehingga dia bersukacita atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus menasihati jemaat Roma supaya jemaat Roma hidup dalam kasih. Paulus memulai dengan ciri kehidupan yang di dalam kasih, yaitu tidak pura-pura melakukan kasih. Paulus mengatakan dalam ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih adalah sesuatu yang tulus, sesuatu yang lahir dari hati yang dalam, di dalam memberi perhatian dan kepedulian kepada sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melanjutkan dengan jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Apa yang jahat? Yang jahat adalah sesuatu yang berpura-pura, terkesan baik di depan, tapi hatinya jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dilanjutkan dengan Paulus mengatakan yang baik adalah hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini sesuatu yang baik yang harus dilakukan oleh jemaat Roma. Jemaat Roma tidak cuek-cuekan. Jemaat Roma tidak saling menggigit dan saling menelan.
Jemaat Roma tidak saling berselisih satu dengan yang lain. Lalu mereka berpura-pura baik, padahal hatinya mereka sungguh jahat. Paulus menasihati, jauhilah itu dan lakukan yang baik, yaitu sebagai saudara di dalam Tuhan saling mengasihi dan saling memberi hormat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah sesuatu yang harus diwujud nyatakan di dalam hal berkorban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat Roma supaya wujud nyata kasih itu berkorban dengan membantu saudara seimannya dalam kekurangan, dalam perhatian, di dalam bantuan-bantuan berupa materi maupun dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih dengan Tuhan adalah kasih tidak dilakukan dengan berpura-pura, adalah kasih yang senantiasa memberi, mempersembahkan sesuatu kepada sesama dengan tulus, karena dasarnya adalah mengasihi. Kasih adalah pengikat di dalam kehidupan sesama saudara di dalam Tuhan dan sesama dengan lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita untuk bersahabat, bergaul, dan bersosialisasi dengan lingkungan di mana kita berada, sehingga kita memancarkan kasih Kristus kepada sesama kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sehingga mereka mengenal Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus lanjutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya ayat yang ke-17, ayat yang ke-17, kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan murid-murid supaya mendoakan musuh, mendoakan mengampuni kesalahan orang lain. Dengan kita melakukan itu, Yesus mengatakan bahwa kita menumpukan kebaikan kepada orang lain. Kita menaburkan kebaikan kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di zaman yang sekarang ini, remaja hidup pada zaman modern. Saat ini remaja berjumpa dengan berbagai sarana yang dapat menjadikan mereka menjadi individualis dan egois. Kalau namanya individualis, maunya diperhatikan, egoisnya maunya bahagia sendiri. Nah, salah satu ciri kehidupan remaja milenial adalah remaja yang cuek dengan sekitarnya, remaja yang cuek dengan lingkungannya, karena HP di tangan, main internet, lupa menyapa atau memperhatikan orang lain sekitarnya sedang mengalami sesuatu hal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah kehidupan di mana kita mengambil bagian di dalam kesusahan orang lain, di dalam penderitaan orang lain, berempati dengan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Oleh karena itu di dalam ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kehidupan jemaat di Roma. Paulus menasihat mereka supaya mereka melakukan sesuatu yang baik ketika seterunya lapar, ketika musuh mereka membutuhkan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, maka harus ditolong karena kasih yang hendaknya kita bagikan lewat bentuk perhatian kita, sehingga kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, kesusahan orang lain kita merasakan, dan sehingga kita bersedia menolong orang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak kalah, ya, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, Paulus menasihati jemaat Roma supaya mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya orang yang jahat kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan, kasih yang nyata itu menolong, sehingga orang tersebut menyadari bahwa kasih yang kita bagikan itu dirasakan, dan dia bisa mengalami perubahan dari yang jahat menjadi yang baik. Karena kita di dalam menjalankan kehidupan ini saling mengasihi dan saling memberi hormat, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak remaja yang terkasih, ya, mungkin pernah disakiti oleh kawan, oleh teman, sahabat. Mungkin hari ini saudara sulit untuk mengampuni dan melupakan. Tapi firman Tuhan menghendaki supaya orang yang jahat terhadap kita menabur kasih, menabur bara api di atas kepala, menabur kebaikan kepadanya. Dengan demikian kita sedang berjuang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan masa remaja kita tidak individualis, kita tidak egois, tapi marilah kita melihat sekeliling kita untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan dimuliakan. Shalom.